Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Pranika Surabaya Mengaji. Alhamdulillah, di episode kali ini kita bersama guru kita yakni Ustadz Gema Ilhami Hafizullah Ta'ala. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar masyarakat sehat ya? Sehat Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah di episode kali ini kita hendak membahas tema mengenal kewajiban seorang suami Ustadz. Insya Allah. Nah, kita membahas putar kewajiban suami. Tentu sebagai seorang suami tak lepas dari kewajiban Ustadz. Nah, kira-kira apa saja Ustadz kewajiban suami dalam pandangan syariat Islam? Monggo Ustadz. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Kita kalau bicara tentang kewajiban suami ya, berarti kita berbicara pula tentang hak istri. Nah, jadi kan kalau sudah bilang kewajiban suami, berarti kan apa yang harus dilakukan suami terhadap istrinya, dan itu menjadi hak dari istrinya. Nah, kata para ulama bahwasanya hak dari seorang istri itu bisa dikategorikan ada dua. Yang pertama ada namanya al-hukuk al-maliyah, dan yang kedua al-hukuk goiru maliyah, yaitu hak yang berkaitan dengan harta dan hak yang berkaitan dengan di luar harta. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah di luar masalah harta, misalkan seperti seorang istri itu memiliki hak atau kewajiban suami terhadap istrinya itu memberikan mahar. Jadi orang kalau menikah itu kan harus memberikan mahar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa atun nisaa shadaqatuhunna nihlah, dan berikanlah kepada para wanita tersebut yaitu sedekah. Nah, di sini dikategorikan disebut dengan sedekah, tapi maksudnya adalah mahar, ya mahar yang memang telah disepakati dan dan itu telah ridho sama ridho antara suami dengan istrinya. Nah, kemudian di antara bentuk kewajiban suami yang lainnya adalah dalam bentuk harta itu seperti memberikan nafkah, yaitu memberikan nafkah maliyah ya kepada istrinya, memberikan fulus, memberikan uang. Ya kan istri juga ya butuh untuk diberikan uang ya. Jadi jangan pingin istrinya cantik tapi nggak ada modal. Ya perlu dikasih modal. Ya kadang-kadang suami bilang kok istri saya tidak pernah perawatan. Ya gimana mau perawatan nggak pernah dikasih modal. Ya ini contoh suami yang nggak benar seperti ini. Jadi kasih modal. Nah, ini kewajiban kita. Kemudian juga di antara bentuk kata para ulama masuk dalam kategori hak istri atau kewajiban suami dalam bentuk memberikan mal harta kepada istrinya itu dalam bentuk yaitu tempat tinggal ya, tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang nyaman. Oleh karenanya ketika seorang suami dia menikah, diupayakan dia memberikan tempat tinggal yang terbaik untuk istrinya. Ya, meskipun itu harus ngontrak dulu nggak ada masalah. Dari kos-kosan kah, dari kontrakan kah, kalau belum bisa memiliki rumah sendiri, yang penting dia punya etikat baik untuk memberikan tempat tinggal yang nyaman. Apalagi kalau kita menikah dengan istri kita yang dahulu tuh anak orang kaya, sugih, tinggal di tempat yang mewah, terus tiba-tiba kita ya menikah dengan dia mau memiliki kita. Ya benar, ketika dia mau menikah dengan kita artinya dia siap untuk menerima kita apa adanya. Tapi seorang suami dia harus punya tanggung jawab memberikan tempat tinggal yang nyaman kepada istrinya tersebut dengan mencarikan tempat tinggal yang kalau bahasa orang sekarang itu representatif lah bahasanya. Ya apa bahasa representatif itu? Cuma nanti ditaruh di bawahnya representatif ya. Iya. Tempat tinggal yang nyaman gitu kan. Ya. Nah, itu kalau yang berkaitan dengan harta. Adapun ada hak atau kewajiban suami terhadap istri yang tidak berkaitan dengan harta. Seperti misalkan bermuamalah dengan baik, ya, kemudian berlaku adil kalau dia punya lebih dari satu istri, ya, kemudian juga berkaitan dengan jam malamnya, kan seperti itu. Ya, artinya apa-apa yang selain dari harta itu dia upayakan untuk dia berikan kepada istrinya. Ya, maka ketika dia menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada istrinya tersebut, berarti dia telah menunaikan hak dari
istrinya. Dan termasuk bagian daripada kewajiban suami itu dengan tidak menyakiti istrinya, dengan tidak mendoliminya. Dan ini yang paling penting, mengajarkan istri itu ilmu agama. Ya, karena ini merupakan kewajiban dari seorang suami. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Amr ibn Qais al-Mulai, beliau pernah mengatakan ketika beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-6, kata Amr, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallah, bahwasanya ada seorang istri yang akan menggugat suaminya di hari kiamat di hadapan Allah. Qalat, dia berkata, hadza zawji la yu'allimuni wa la yu'addibuni wa ya'tini bihubzis suq. Jadi suamiku ini ya Allah tidak pernah mengajariku agama, tidak pernah menasihati aku tentang urusan agama, tidak memperhatikan masalah ibadahku, dan dia hanya sibuk memberikan aku dari urusan-urusan duniawi. Ya, jadi seorang suami tidak hanya memberikan dari sisi nafkah harta saja, tetapi yang paling penting adalah mengajarkan kepada istrinya tentang ilmu agama, karena itu yang paling utama untuk diberikan kepada seorang istri dan juga nanti anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, masyaallah. Syukran jazakumullah khairan atas semua yang dijelaskan, masyaallah. Nah, demikian pemirsa pada serial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita bertemu kembali di serial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.